komentar Pancatirta, ini masih kaitannya ke sana, ke Pancastrada. Semua ciptaan yang rumah legian dibebas Mas Manto. Semua ciptaan Sang Hyang Widiwasa akan mati. Apakah Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa termasuk ciptaan Tuhan? Apa bedanya kata ciptaan dan manifestasi? Itu pertanyaan. Ya, pertanyaan yang bagus. Setelah saya coba baca buku teologi Hindu yang ditulis oleh Pak Puja, ya, Pak Dirjen dulu, ya, dengan mengutip beberapa, ternyata Dewata itu juga ciptaan Tuhan. Ya, kata ciptaan itu jangan strict diartikan dari tidak ada menjadi ada. Ya, bisa saja ciptaan itu mengemanasi. Ya, bisa mengemanasi. Ketika orang tua kita menciptakan kita, ada sarana lain yang dipakai. Kan dari dalam dirinya, bukan dari sarana yang lain. Jadi menciptakan dari dalam diri. Seresta swayambu radam guru, seresta itu menciptakan dari dalam dirinya. Maka Dewata pun diciptakan dari dalam dirinya. Atman juga diciptakan dari dalam diri. Bahkan badan manusia pun ya berasal dari Tuhan. Diciptakan dalam konsep maya. Hanya permasalahannya ada ciptaan yang bersifat maya. Ya. Ada memang seperti perubahan parinamawada dan wiwartawada. Prosesnya apa misalnya? Ketika kita bicara alam semesta ini sesungguhnya kan semua berasal dari Tuhan. Kelihatannya diciptakan. Tapi sebenarnya tidak ada yang diciptakan. Gitu. Atau memang semua ciptaan. Mengapa demikian? Karena memang di luar Tuhan itu sendiri. Dewa pun sesungguhnya di luar Tuhan. Nah itu dia. Dalam segi kuasanya. Tapi sesungguhnya dewa ada di dalam Tuhan. Tuhan ada di dalam dewa. Memang disinilah kita kadang-kadang sulit sekali membahasakan. Ya. Tentang ciptaan, apakah manifestasi gitu. Ya, balik kita seperti sinar ya kan, Tuhan itu adalah matahari, kemudian para dewa adalah sinarnya. Kalau tidak ada matahari, tidak ada sinarnya, maka pertanyaan kita apakah sinar itu ciptaan? Ya, yang memantul di sinilah saudara. Jadi kita tidak perlu memperdebatkan ciptaan ini bukan ciptaan gitu. Nanti kalau memang ciptaan, apakah Brahma bisa mati gitu? Tidak, sebenarnya semua alam ini kematian itu kan kelepasan spirit kalau kita bicara hukum yang sesungguhnya. Lepasnya atman dari badan disebut mati. Tapi kalau memang Brahman alami kematian, apakah Brahman itu punya badan? Sehingga ketika rohnya lepas, Brahma juga mati gitu misalnya. Kalau kita analogkan seperti itu. Saya kira tidak. Artinya ketika Tuhan sudah tidak lagi melakukan proses penciptaan, Brahman tidak ada. Saya sering analogkan ketika ada laut, pasti ada dewa lautnya. Nah, terus kalau tidak ada laut, berarti tidak ada dewa lautnya. Berarti kan dengan demikian, kalau memang dia terus ada eksistensinya, ada laut atau tidak ada laut, dewa laut tetap ada kan gitu jadinya. Ini sesuai dengan fungsi saja. Jadi penciptaan terkait dengan fungsi. Ini ya. Ini yang perlu kita sadari. Demikian Mangku, ya. Tinggi matur semua itu penjelasan yang luar biasa. Memang tidak kepikir mungkin karena kita berpikirnya di alam material. Ya. Wenten yang mau bertanya? Barangkali belum ada. Mungkin karena materi moksa ini benar-benar masih di awang-awang. Semuanya kepingin moksa tetapi belum bisa mencapai moksa itu. Ya. Karena kita dilahirkan kembali. Barangkali untuk kali ini karena itu juga masih ada kesibukan lain. Karena sudah pertanyaan sudah dijawab semua. Barangkali untuk kali ini Dharma Tule kita sampai di sini. Oke, pemirsa channel Pancatirta dimanapun berada. Saya cukupkan sampai di sini karena pengayaan kita sesuai dalam materi muncul dari pertanyaan yang ada. Ya, karena tidak ada lagi pertanyaan, karena memang saya ada kesibukan untuk mempersiapkan segala sesuatu karena besok akan ngantar Glingge. Saya kira sampai di sini
Ya, kita akhiri dengan Pram Santi, Om Santi, 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 Om Om. Santi. Terima kasih.